Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hadirin wal hadirat, siswa-siswi Al-Hamid kelas 5 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah penjelasan materi tentang surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar sudah kita selesaikan dalam 2 minggu kemarin. Yang pertama kalian sudah melafalkan dan yang kedua kalian sudah menuliskan surah Al-Qadar. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan isi kandungan daripada surah Al-Qadar. Singkat saja, sebelum kita menjelaskan mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qadar adalah surah yang ke-97 dari 114 surah yang ada dalam Al-Quran. Jadi urutan surah Al-Qadar dalam Al-Quran terdapat di urutan ke-97. Terdiri atas 5 ayat. Surah ini termasuk golongan surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Abasa. Dinamai Al-Qadar karena diambil dari ayat pertama pada kata Al-Qadar yang berarti kemuliaan. Nah, surah Al-Qadar ini yang memiliki makna, yang memiliki arti yakni kemuliaan. Turunnya surah Al-Qadar berkaitan dengan suatu riwayat yang berasal dari kalangan Bani Israel. Dikisahkan ada seorang Bani Israel yang gemar melakukan ibadah pada malam hari. Sedangkan di pagi harinya ia berjuang memerangi musuh di medan pertempuran. Ibadah dan perjuangan ini dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel selama 1000 tahun. Mendengar kisah tersebut, kaum muslimin sangat kagum dan merasa bahwa amal ibadahnya yang mereka lakukan selama ini tidak sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan oleh laki-laki tersebut. Peristiwa ini akhirnya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga turunlah surah Al-Qadar. Nah, jadi sebab turunnya surah Al-Qadar ini karena ini ya. Dalam surah Al-Qadar, Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa nilai pahala pada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar, nah ya ini malam kemuliaan di bulan Ramadan lebih baik dari amal 1000 bulan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dari Bani Israel tersebut. Nah, jadi kurang lebih beberapa bulan lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ada salah satu atau satu malam yakni malam Lailatul Qadar yang diberikan Allah kepada hambanya yang beramalan pada malam itu akan dikasih ganjaran pahala sama dengan 1000 bulan. Nah, 1000 bulan itu kira-kira berapa tahun? Kurang lebih 80 tahun lebih ya. Nah, sekarang usia kita kan kalau nyampai 100 tahun alhamdulillah, kalau nyampai 80 tahun alhamdulillah. Tapi kalau sesuai dengan biasanya 60 tahunan itu sudah banyak yang innalillah atau wafat. Nah, jadi kita kalau hendak menemukan malam Lailatul Qadar ini, ya ini pada bulan Ramadan, tepatnya malam ganjil, malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Nah, jadi kalau hendak menemukan malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Nah, jadi hendaknya dengan demikian kita sebagai umat muslim selalu bersemangat untuk beribadah terutama pada bulan Ramadan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita dapat bertemu dengan malam 1000 bulan sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam surah Al-Qadar. Isi kandungan surah Al-Qadar menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an pada bulan suci Ramadan. Nah, jadi turunnya Al-Qur'an juga pada bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril turun ke permukaan bumi dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan setiap orang yang sedang melakukan ibadah pada malam Lailatul Qadar dan membawa kesejahteraan dan keberkahan sampai terbit fajar. Rasulullah SAW memberikan kita sebagai umatnya cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu salah satunya dengan melakukan i'tikaf. I'tikaf itu artinya kita berada di dalam
masjid dengan membaca amalan-amalan. Selama i'tikaf kita dianjurkan untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan perbuatan baik lainnya pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ra'a rajulun anna lailatul qadri lailatu 27. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ara ru'yakum fil ashril awakhiri fatlubuha fil witri minha. Seseorang bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam ke-27 pada bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melihat mimpi kalian bertemu pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Maka carilah malam itu atau malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Nah, sudah Bapak jelaskan tadi 10 terakhir di bulan suci Ramadan yang disuruh Nabi, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil. Contohnya malam 21, 23, 25, 27, 29. Mudah-mudahan berkah kita mempelajari Al-Qur'an, kita seberataan nanti mendapatkan malam Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan sehingga kita semangat terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja penjelasan singkat dari Bapak. Jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Terus belajar dengan semangat meskipun masih pandemi. Bapak yakin kalian di rumah masih semangat dalam belajar. Mari kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa subscribe. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.